ubah-ubah. Jadi saya pernah mengajar di kelas 5 dalam pelajaran IPA, sering saya bolak-balik bangku. Kadang-kadang hari ini saya dah duduk sana, besok harinya dah duduk sana, besok harinya lagi saya sudah mengadakan cerdas cermat dengan menghadiahkan beberapa buku yang telah banyak diberikan oleh ADRA. Bawa metode, besok harinya kita bawa itu. Kalau lain pelajarannya juga kayak ibu kemarin ada goyang-goyang dia. Kalau matematik ada yang nyanyi. Kalau yang baca bagaimana cara-cara lah, ini boleh dikatakan sebagai metode. Kemudian yang lagi ini ya, ini belum ya. Yang anak SMP lah. Sebenarnya kegiatan yang satu menyanyikan lagu kasidu telah kita nyanyikan tadi. Yang kedua membaca menulis. Karena kelas 1 kan bukan pelajaran menyanyi saja. 1, 2, dan 3 ada menyanyi, ada membaca, ada menulis, ada matematik. Jadi Bapak tadi menyuruh kami membuat RPP adalah bukan seperti Bapak kemarin. Kalau RPP Bapak kemarin, kita disuruh buat hanya 1 kali ngajar 1 RPP. Saya bilang kemarin, itu kalau gitu matilah kita. Sehari kita harus membuat 3 lembar RPP. Jadi kata Bapak ini 1 hari 1 sekian. Makanya saya memilih 3 menyanyi. Ibu kasih ini termasuk ke bahasa Indonesia boleh. Ini khusus, maaf, ini khusus kelas 1, 2, dan 3. Saya udah minta kemarin sama Bapak itu, jadi kata Bapak kemarin, mana yang suka, jadi ibu ini banyak yang minta kepada RPP yang lama. Saya pengennya semuanya bisa, ya kan? Jadi Bapak ini telah mengajarkan sampai di sinilah yang tertulis. Jadi kalau ada kelompok A dan B yang bertanya, boleh ditanyakan. Kalau tidak sanggup saya alihkan kepada kelompok yang lain. Jadi kalau pertanyaan diajukan Bu, resepnya jangan langsung dijawab. Menurut Bu bagaimana? Ya Bu ya. Kalau ada pertanyaan anak begini nanti, ini teknik ya. Anak bertanya, Bu, apa ada Bu di planet itu makhluk hidup? Menurutmu nak? Iya. Ya, oh ada nak. Menurut teori ini begini. Ya, kakor lagi itu mintanya. Ya ada Pak. Saya sering mengadakan di sekolah karena mengadakan secara demonstrasi. Jadi mendemonstrasikan kelompok A, kelompok B karena anak murid 6 orang. Jadi saya buat 3 kelompok. Jadi kalau anak-anak ibu nanti tidak bisa jawab, baru ibu menyelesaikan. Begitu. Bulan nanti jadi contoh model kan? Silakan. Tepuk tangan dulu. Ayo silakan. Kita buat pembagian 1 dulu Bu ya. Ada pembagian 1. Silakan. Depan ini. Kata dari SD Pipin Perahu. Tapi pertanyaan saya ini saya juga belajar ya. Nanti di mana kesalahan mengharap dimaklumi aja. Saya bertanya, apa-apa saja sarana belajar dalam pembelajaran tematik itu supaya anak didik itu menyenangkan. Terima kasih. Sarana ini adalah ibu alat. Alat yang ada sama kita boleh alat peraga, oleh alat bantu yang ada di sekolah disediakan. Misalnya kita menjelaskan masalah bagaimana cara masalah tubuh manusia. Jadi kita karena nggak ada anatomi tubuh manusia di dalam sekolah, tunjuklah kita sendiri. Jadi apa anak? Nah, coba anak-anak itu datang ke depan, tunjuk ibu apa yang terdapat dalam di panca indera itu misalnya. Jadi dia dapat melihat mata. Apa gunanya mata anak? Nah, dia dapat melihat. Gunanya mata adalah Lalu pancing anak sambil nyanyi. Mata ibu 2. Ayo. 2 mata. 2 mata saya, hidung saya 1, 2 kaki saya, pakai 1 baru, 2 tangan saya, yang kiri dan kanan, 1 mulut saya tidak. Bagus. Ya, ada lagi? Kelompok A, gimana? Kelompok B? Ada nggak yang trauma gara-gara lagu itu? SD Swai Besau.
Nah, di dalam penyusunan pembelajaran tematik kan kita mempunyai tahap-tahap. Nah, tahap-tahap apa saja yang perlu dilaksanakan dalam pembelajaran tematik? Tahap ini ibu-ibu boleh dijawab oleh anak-anak ibu kelompok A dan kelompok B. Terima kasih. Siapa ya yang dapat membantu ibu? Mungkin ibu takut karena ini suatu besi, awas ya kena besi. Dua besi. Dua ibu sih. Siapa antara ya? Kalau menurut saya Bu ya, mungkin di sini kita dalam mengajar dalam pelaksanaannya. Ya. Tahap yang pertama adalah tahap kegiatan pendahuluan yang awal.